Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofyan Salahuddin Rahmat, berasal dari Magetan, Jawa Timur. Saya dari Fakultas Ekonomi, Prodi Manajemen. Di sini saya akan menyampaikan orasi kebangsaan dengan tema mewujudkan generasi muslim moderat dan peduli bangsa menuju Indonesia tangguh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita banyak sekali nikmat. Kedua kalinya, salawat serta salam tetap tercurah kepada junjungan kita, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing kita semuanya dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang saat ini. Indonesia dengan keanekaragaman budaya, agama, suku, bahasa yang dimilikinya menunjukkan sebagai salah satu bangsa yang memiliki masyarakat multikultural. Keanekaragaman menjadi rahmat tersendiri jika dikelola dengan baik, menjadi keunikan dan kekuatan. Namun demikian dapat menjadi tantangan jika tidak disikapi dengan bijak. Dapat menjadi ancaman perpecahan dan perseteruan yang dapat mengoyak keamanan sosial. Keragaman budaya merupakan peristiwa alami karena bertemunya berbagai perbedaan budaya di suatu tempat. Setiap individu dan kelompok suku bertemu dengan membawa perilaku budaya masing-masing, memiliki cara yang khas dalam hidupnya. Konsep multikulturalisme tidak asing di dunia Islam. Multikulturalisme memiliki relevansi dengan ajaran Islam antara lain dalam toleransi, perdamaian, dan keadilan. Yang pertama adalah toleransi. Sebagaimana Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13 yang menegaskan bahwa Allah telah menciptakan manusia dengan bermacam-macam suku bangsa agar manusia saling mengenal, bahwa perbedaan tidak boleh menjadi ajang konflik, karenanya harus dihargai. Dengan saling mengenal, maka jalan menuju kehidupan multikultural akan terbuka. Yang kedua adalah perdamaian. Islam berasal dari akar kata al-salam yang berarti perdamaian. Islam mengajak umatnya untuk melakukan dan menyebarkan perdamaian di muka bumi. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 208, Allah berfirman, "Udkhulu fis-silmi kaffah," yang artinya, masuklah ke dalam agama Islam secara kafah. Jika menggunakan konsep multikultural, ada yang melakukan reorientasi pemahaman yang mendekati konsep multikulturalisme, yaitu dengan menyatakannya sebagai kebersediaan untuk masuk ke dalam perdamaian secara total atau kafah. Dan yang ketiga adalah keadilan. Multikultural menekankan berlaku adil dalam memandang dan bersikap terhadap orang atau kelompok lain. Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 8, Allah berfirman yang artinya, "Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil." Ayat ini mengajak untuk berlaku adil sekalipun terhadap orang atau kelompok yang memusuhi kita. Berlaku adil maksudnya, hendaklah kita tetap berlaku objektif terhadap mereka. Jika prinsip ini menjadi roh kehidupan kita, maka kehidupan multikultural akan dapat terwujud. Dan yang selanjutnya adalah moderasi dalam keragaman Indonesia. Dalam masyarakat Indonesia yang multikultural, konflik keagamaan yang banyak terjadi umumnya dipicu adanya sikap keberagaman yang eksklusif, serta adanya kontestasi antar kelompok agama dalam meraih dukungan umat yang tidak dilandasi dengan sikap toleran. Karena masing-masing menggunakan kekuatannya untuk menang sehingga memicu konflik. Maka untuk menghindarinya, perlu ditumbuhkan cara beragama yang moderat atau cara berislam yang inklusif
atau sikap beragama yang terbuka, yang disebut sikap moderasi beragama. Moderasi itu artinya moderat, lawan dari ekstrim, atau berlebihan dalam menyikapi perbedaan dan keragaman. Kata moderat dalam bahasa Arab dikenal dengan al-wasatiyah, sebagaimana yang terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 143. Kata al-wasat bermakna terbaik dan paling sempurna. Dalam hadis yang juga disebutkan bahwa sebaik-baik persoalan adalah yang berada di tengah-tengah. Dengan demikian, moderasi beragama merupakan sebuah jalan tengah di suatu keberagaman agama di Indonesia. Tidak saling mempertentangkan, namun mencari penyelesaian dengan toleransi. Moderat dalam pemikiran Islam adalah mengedepankan sikap toleransi dalam perbedaan, keterbukaan menerima keberagaman, baik beragam dalam madhab maupun beragam dalam beragama. Perbedaan tidak menghalangi untuk menjalin kerjasama dengan asas kemanusiaan. Meyakini agama Islam yang paling benar tidak berarti harus melecehkan agama orang lain, sehingga akan terjadilah persaudaraan dan persatuan antar agama. Sekian dari saya, apabila ada salahnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.